Harta atau wanita? Harta atau wanita? Dengan harta kita bisa beli wanita. Itu semua gelar yang saya dapat itu diperolehnya sebelum menikah. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jangan menikah dulu. Halo Askrindowners, ketemu lagi bareng kita di podcast Kabari. Kamu, aku bicara bersama Ari. Wes, kamu, aku bicara bersama Ari. Askrindowners, kali ini guest yang tampil di podcast Kabari kayaknya udah familiar ya. Asik. Sama teman-teman ya. Soalnya beliau juga sudah kayaknya udah lebih beliau ya tua ya. Soalnya kita belum kenal ya. Oke, iya, baik. Makanya baik. juga pakai masker Iya, kan. benar. Jadi beliau dulu ya. Iya, beliau ini juga kayaknya udah hampir lebih deh dari 5 tahun ya. Masuk 7 nih berarti. Masuk 7 ya. Tahun sama sekarang. dong. Iya, kita kan nggak beda jauh ya. Iya. Jadi beliau ini diundang hari ini di podcast Kabari. Kita mau bicarain budaya akhlak pastinya. Yes. Hari ini tuh kita mau bicarain kompetensi kayaknya berkaitan ya. Kalau kompeten itu kemampuan seseorang, kompetensi itu bagaimana dia diukur gitu ya. Yes. Atas kemampuannya itu. Intinya kita nggak cuma sekedar mau bicara kompeten juga sih, kita pengen juga bicara sama guest kali ini tuh untuk menjadi atau karena kalau kompeten itu kan pastinya udah jadi syarat ya. Iya dong ya. Iya, harus. Mau naik pangkat Job atau spesifikasi harus ada kompetensi. Iya kan? Yes. Nggak panjang kali lebar lagi. Kita sebelum bicara kompeten, sama guest yang kali ini kita mau rapid question dulu. Wow, tentang apa ini? Tentang segalanya. Baik. In general aja lah. Baik, saya coba. Tapi harus dijawab cepet. Oke. Ya, 5 pertanyaan Askrindowners. Pertama, lebih memilih jadi orang sukses atau terbaik di bidangnya? Terbaik di bidangnya. Oke. Pengusaha atau direktur? Pengusaha. Proses atau hasil? Proses dong. Oke. Harta atau wanita? Harta atau wanita? Dengan harta kita bisa beli wanita. Yang terakhir, Udah Zul atau Pak Zul? Kayaknya udah ya, semuanya kenalnya udah Zul nih. Oke, sih. Ya, benar-benar. Mulai terkuak lah siapa ya. Iya, makanya tadi masih dipanggil beliau supaya sekarang lebih enak panggilnya Udah Zul. Yes. Udah Zul, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, gue deg-degan banget. Aduh, ternyata ya nggak gampang ya bikin ginian. Ternyata deg-degan ya, luar biasa. Sebelum kita mulai pembahasannya kali ini, podcast Kabar ini ada di platform YouTube. Oke. Ya. Subscribe, jangan lupa. Subscribe, nah betul. Nanti kita kasih linknya. Kemudian ada di Spotify, Google Podcast, terus ada di iTunes Store gitu. Tinggal ini aja sih, mau pilih yang mana gitu. Gak ada alasan untuk tidak menyimak. Betul, karena tamunya sama materinya keren gitu ya, Alhamdulillah. Oke, Dazul sekarang tuh kenalan lagi nih, Mana tahu nih, sepertinya kalau Askrindowners kenal. Cuma kalau kita udah bicara platform ini kan terbuka, pengennya untuk yang lain juga kenal Dazul nih. Seperti tamu sebelumnya, nanti Dazul juga Instagramnya dikasih ini ya, boleh ya? Boleh. Dia nambah subscribe-nya atau follower-nya. Iya. Di private loh ya. Di private? Iya, tapi nanti kita buka buat rekan-rekan semua. Iya, oke. Askrindowners. Askrindowners. Agak susah nggak sih nyebutnya? Askrindowners, enggak lah. Askrindowners tuh kayak jadi enaknya. Doer. Yes, Askrindowners. Iya. Oke. Sekarang tuh Dazul di kantor pusat, kayaknya dari awal masuk Askrindo memang di kantor 2014 pusat. ya. 2014. Sekarang Dazul di mana sih?
Di 2021 ini berarti tahun kedua atau masuk tahun ketiga di pengembangan produk. Di bawah underwriting kredit dan pengembangan produk. Ngapain sih, Dak? Kita buatin produk gitu? Iya, Askrindo mah produknya udah ini ya, udah matang ya. Jadi udah existing semua. Jadi sebenarnya memang banyak produk-produk yang harus kita ciptakan siri mengikuti tren pasar. Iya. Cuman kalau dilihat dari karakter asuransi ya produknya ya gitu-gitu aja. Iya. Jadi yang paling penting itu ya gimana caranya underwriternya yang dioptimize. Iya, menganalisa atau mengkreasi term dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan dari tertanggungnya. Kalau sekarang masa pandemi gini, kira-kira menurut Dazul, kita kan sebenarnya bidang usahanya asuransi umum ya, Iya, asuransi umum ya. Nah, itu menurut Dazul tuh produk yang sekarang lagi happening tuh produk apa sih, Da? Kalau pandemi berarti banyak yang sakit ya, asuransi sakit sih, sehat ya, asuransi kesehatan. Tapi sayangnya di Askrindo kita nggak punya asuransi kesehatan dan bisnis industri asuransi di Indonesia boleh dibilang meningkat untuk objek-objek tertentu ya, seperti di Askrindo kita di kreditnya dan memang ada banyak program pemerintah yang mendukung tidak terjadinya krisis lebih mendalam ya. PEN gitu ya? Ya, di PEN itu kita tahu semua. Tapi kalau untuk industri lainnya, produk-produk jalan di tempat karena bagaimanapun juga perusahaan-perusahaan tetap memerlukan backup untuk penanggulangan resiko ya, dan apapun kondisinya itu nggak terputus. Nah, mungkin produk-produk individu yang sedikit menurun ya, seperti mobil karena terkendala dengan masalah yang beli mobil juga berkurang, nggak bisa kemana-mana dan pendapatan juga berkurang. Kemudian kalau rumah juga, yang beli rumah baru juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk produk-produk retail memang mengalami penurunan. Tapi kayak travel insurance juga menjadi menurun karena memang tidak ada banyak perjalanan yang tidak diperbolehkan ya. Jadi ya mungkin kita berharap setelah COVID ini bisnis industri asuransi semakin meningkat. Iya. Semoga pandeminya selesai, jadi kita pun nggak pakai masker lagi. Iya, ini aku jadi nggak kelihatan tampannya. Itu dia tuh. Mohon maaf ya, Askrindo. Tapi ini sepemahaman ya, kalau ngelihat pendapat orang lain, gue kalau pakai masker malah lebih bagus. Oh gitu? Iya, karena buruknya di sini. Bisa aja nih. Iya. Askrindo tadi tuh Dazul di pengembangan produk. Iya. Jadi intinya memang lebih ke policy ya, Dazul ya? Kebijakan. Proses ke regulasi perajuan izin ya. OJK. Pelaporan dan evaluasi produk yang itu yang menjadi tugas utama. Dan mungkin waktu asuransi umum kan juga baru 4 tahun di Askrindo baru masuk tahun ke-5 lah, 5 ke-6. Masih banyak produk yang di luar sana sudah dijual, di Askrindo belum. Nah, kita lagi banyak ke sana sih. Jadi apapun nanti tendernya yang diperlukan, baik mau sinergi BUMN atau apa, kita sudah punya backupnya. Di tahun 2000 berapa sih masuk pertama? Sekarang 2020 ya. 2019 itu kita bisa ngasilin 20 produk di OJK, di mana asuransi umum semua. Iya, rata-rata di asuransi umum, karena untuk yang asuransi finansial baik itu kredit dan insurance kan udah established ya. Askrindo mah udah juaranya. Anyway, kita kan ini udah jadi anak perusahaan holding, AFG. Iya, semua udah pada tahu ya. Ya kan? Nah, di AFG ini kan sebenarnya yang tadinya pesaing, sekarang jadi Anper nih, anak perusahaan. Kira-kira sudah ada nggak sih, rencana gitu ya, sesama Anper ini berkolaborasi, Cila? Udah menyentuh aja tuh akhlak yang terakhir ya, kolaborasi. Buat produk. Satu produk yang bisa dijual bersama. Iya. Gila nih pemikiran direksi begini. Aminin Askrindo. Memang tim task force-nya yang diajak oleh FG untuk itu ada. Kita punya produk yang nanti akan dipasarkan bersama intinya, tapi tidak dalam bentuk spesialisasi produk dengan batasan-batasan. Malah tidak hanya antar FG Group juga, tapi juga menggandeng perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang bergerak di bidang asuransi seperti Asabri, Taspen, Indonesia Re. Jadi kita akan ini yang lagi kita diskusi kemarin, kita akan punya produk satu seperti rider produk, nanti bisa dibantu dipasarkan di Jiwasraya.
Jiwasraya ya, asuransi yang BUMN ya, Jiwasraya, di Taspen, di Asabri, kita bisa pakai agennya dia, kita bisa sasar nasabahnya dia untuk menambah atau meningkatkan produk-produk asuransi umum yang bisa dijual di sana. Jiwasraya sekarang jadi AFG Life ya, AFG Life. Kalau Taspen Asabri kan sebenarnya bukan anggota dari AFG, tapi kita punya project untuk menggandeng bersama karena masih dalam satu. Dijualnya pakai digital platform nggak ada? Itu dari rencana awal akan dijual seperti itu. Jadi intinya utama sekarang adalah bagaimana kita ciptakan produk yang simple ya, yang simple, mudah difahami dan gampang diakses. Nah, gampang diakses itu caranya adalah memang menggunakan digital. Itu sudah kepastian. Oke, makanya Screen Donors kenapa kita bahas kompeten hari ini itu karena tadi itu Dazul pengembangan produk tuh juga sekarang sedang membuat produk bersamaan perlainnya gitu ya. Tentu saja gitu ya, harus punya yang namanya budaya kompeten. Yes. Kompeten itu sendiri kan sebenarnya kalau dari sisi perilaku kinerja terbaik, kemudian keberhasilan, kemudian learning agility, dan yang terakhir ahli di bidangnya. Ngomong-ngomong soal ahli, Dazul ini ahli banget. Kebetulan ya, Ri. Iya dah. Kalau title Dazul ini kayaknya kalau di sertifikat tuh ya Screen Donors kayaknya nggak cukup tuh yang A4. Banyak banget ya Dazul. Iya, alhamdulillah. A3IK cek. A2IK ya A2 sekarang IK, ya. Iya. Ya dong, masa ahlinya asuransi macam itu mah pemula. Aduh, maaf ya nggak kelas. Saya aja masih jauh. Iya, benar. A2IK guys ya, Screen Donors A2IK. Kemudian yang Anzif ya? Anzif juga. Anzif. Kesehatan juga. Kesehatan. Di A3K, di Syariah juga. Wow. Kemudian gelar profesi General Insurance laginya, tapi dari lembaga internasional. Oke. Wah, tuh kan cocok kan berarti dipanggil hari ini jadi tamu atau guest di podcast. Enggak gampang, itu karena kebetulan saya lebih dahulu hidup saja ya. Jadi kalau teman-teman milenial, terutama yang milenial yang masih semangat, itu juga nanti bisa jauh gitu lebih ya? panjang. Nah, makanya hari ini tuh sebenarnya kita pengen tahu nih untuk mendapatkan title yang panjang itu gimana caranya? Ya nggak ada, curhat sedikit. Kayak saya nih, boro-boro nih ngurusin atau mau sekolah mungkin saat ini ya. Kalau niat atau cita-cita pengen banget minimal mau S2 atau tadi sekarang tuh dalam proses mau A3IK, pengen A3IK. Bagi waktunya Iya, memang utamanya itu memang masalah waktu. Tips and triknya Iya. Jadi gimana ya Ria? Kalau muter waktu balik ke belakang, itu semua gelar yang saya dapat itu diperolehnya sebelum menikah. Sebelum menikah. Itu kuncinya. Jangan menikah dulu. Bukan. Maksudnya ketika setelah menikah, waktu menjadi masalah utama. Jadi kita harus berbagi di kerja, berbagi di keluarga, nggak hanya di keluarga kecil, tapi juga di keluarga besar. Yang namanya di Jakarta, kita harus ngumpul-ngumpul, arisan, kawinan gitu ya. Dan itu memang belum lagi macetnya Jakarta, itu emang menyita waktu. Nah, kebetulan saya ikut program manajemen trainee di perusahaan saya yang sebelumnya. Boleh sebut ya? Boleh lah. Boleh. Teman-teman pasti kenal di Bumi Putra ya. Anak perusahaannya dari AJB Bumi Putra, ada Bumi Putra Muda. Udah berapa tahun sih, Kayaknya lebih tua dari Screen gak sih? Iya, dia tahun 67 dia. 67 Bumida, saya angkatan MT kedua waktu itu di sana. Dan memang untuk MT-nya itu disyaratkan untuk menyelesaikan gelar profesinya dulu. Wajib. Nah, untungnya gelar profesi itu difasilitasi oleh perusahaan dalam periode 2 tahun harus selesai, dan semua pendidikan, buku, tutorial dibiayai oleh perusahaan. Malah kita pernah di camp 1 bulan khusus di Hotel Bumi Wiyata Depok, masih satu grup perusahaan, untuk belajar saja tiap hari tanpa kerjaan kantor. Jadi di situ benefit awalnya. Terus kemudian karena kebetulan saya dari hubungan internasional ya teman-teman, FISIP, kalau anak ekonomi punya gelar akuntansi pasti jago akuntansi. Kalau FISIP ngomong apa sih ya, cuman ngomong doang. Makanya saya mikir harus punya skill lagi nih, harus punya ilmu tambahan lagi. Nah, kebetulan masuk di asuransi, di ikat dinas juga.
ya udah saya kumpulkanlah semua gelar-gelar profesi asuransi dengan itu waktu itu otaknya masih tajam banget ya, masih tajam. Baru lulus kuliah langsung ke putra itu. Gitu. Jadi tadi tuh ya sebenarnya memang waktu yang utama. Timing itu utama waktu itu Dazul karena belum menikah, jadi masih fresh. Bisa fresh pula baru lulus kuliah, jadi bisa langsung keep up lagi gitu. Dan tapi kalau udah nikah punya anak gimana, gelar terakhir yang saya peroleh waktu nikah udah punya anak tuh S2-nya. Ada S2-nya. Oh ya? UGM Pasca Sarjana. Wow. Ya. Kemudian yang Anzif itu juga setelah menikah. Baru kemarin sih kalau Anzif ya. Iya. UGM S2-nya berarti yang di ini ya, yang waktu itu masih di Gondang Dia nih. Iya. Sekarang udah pindah di Tebet kalau nggak salah. Iya, oke. So nothing is impossible Askrindoners. Iya. Before and after married, kalau memang udah punya niat gitu ya, pasti ya gitu ya. Terus Dazul, kira-kira menurut Dazul nih, sekarang kan kita nih kalau nggak salah ya, milenial kita paling banyak. Iya. Menurut Dazul tuh milenial nih sekarang kayak gimana sih, kalau dari sisi kompetennya ini mereka ngapain sih? Saya boleh koreksi nggak sih sebenarnya? Boleh dong, ya? Biar jadi masukan nih buat teman-teman milenial. Soalnya saya juga milenial Saya juga tadi tanya dulu nih, ini masalahnya milenial atau enggak? Saya malu sebelah sini putihnya udah banyak ya. Mungkin terlihat di kamera, nggak apa-apa. Nanti kita hitumin. Iya. Gimana Iya, Ari, kita dari swasta sebelumnya masuk ke perusahaan BUMN Askrindo. Saya nggak meng-underestimate budaya kerja di perusahaan BUMN, tapi itu sedikit mempengaruhi ritme kerja ya. Jadi 6 tahun masuk dulu mungkin Ari juga ngerasa kalau kita dulu ada 2 bulan pertama kita cuma di meja kotak kita aja ya. Cuman duduk aja nggak jelas mau ngapain juga ya. Mau bantu juga orang yang kerja juga nggak bisa kasih kerja ke kita kan, kita juga nggak ngerti ya. Kalau sekarang udah mulai jelas spek masing-masing pekerjaan, job desk masing-masing pekerjaan itu dimaksimalin. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik itu dengan arti kata kompetensinya ditingkatkan. Tidak disediakan oleh perusahaan, teman-teman punya kewajiban sendiri untuk meningkatkan kompetensinya. Karena itu efeknya buat diri sendiri juga. Ketika kita punya nilai lebih dari yang lain, ketika ada kesempatan promosi dan itu terpampang nyata ya, kesempatan itu pasti yang terpilih adalah orang yang kok kayaknya dia bisa ngerjain lebih deh, kok kayaknya dia lebih ngerti deh di pekerjaannya, kok kayaknya dia apa aja kita suruh bisa deh gitu. Nah itu pasti yang akan dilihat terlebih dahulu oleh manajemen. Jadi itu adalah nilainya kita ya, value-nya kita ya. Gitu. Tentu saja sih karena bicara kompetensi itu tuh kan ada 2 ya soft skill sama hard skill. Nah teman-teman tuh jangan terlena gitu ya. Ini tuh menjadi penilaian nih sama manajemen. Tadi Dazul bilang gitu, intinya jangan seperti apa ya, nunggu gitu. Kita harus terus-terusan aja gitu ya, karena tadi kita harus menimbulkan atau menciptakan value kita sendiri supaya tadi pas misalnya dia mau masuk, kalau bahasanya swasta tuh high potensial. Nah kita mau masuk hypo apa enggak gitu atasan kita pasti kan diminta untuk regenerasi dong ya kan, nggak mungkin atasan kita akan terus di situ gitu. Ketika dia melihat timnya, karyawannya, siapa ini yang mencuat berikutnya, value-nya lebih tinggi gitu ya ya. Dan yang paling penting tuh kita harus punya pembeda dari yang lain ya, selain kompetensi tadi. Makanya saya suka ngasih, sekarang ODP udah angkatan 2 kalau nggak salah ya. Nah ODP udah 4 udah mau 4 ya angkatannya mungkin. Dan sepertinya 2 deh kalau nggak salah, 2 atau 3 lah ya. Terus setiap saat saya pasti akan bilang ke teman-teman yang ODP itu kan mereka punya skill masing-masing di kampus ya, punya keahlian di kampus. Itu jangan dibunuh ya. Jadi mentang-mentang masuk ke asuransi kredit, asuransi kredit Askrindo, asuransi kredit Indonesia tuh udah analisa kredit aja, mikirnya kredit gitu. Enggak, skill-skill itu tetap dijaga. Kita punya kemampuan psikologi,
gunakan. Kita punya skill olahraga, gunakan. Kita punya public speaking yang bagus, gunakan nih Bu Ari contohnya. Halo. Iya. Kita punya. Padahal bukan ini loh, nggak kuliah public speaking. Nggak public speaking ya. Saya juga nggak pernah belajar nge-MC, tapi orang kenalnya nge-MC gitu ya. Lumayan duit tambahan. Nggak, gunakan itu, maksudnya itu jadi pembeda, jadi pembeda. Maksudnya ya kita punya 2 atau 3 orang yang sama, ketika dia punya skill lebih selain kompetensi tadi, kompetensi di bidangnya, dia punya kompetensi yang lain, itu nilai jual banget deh buat kita. Jadi jangan ragu lah buat belajar. Seperti yang tadi saya bilang tadi, kalaupun perusahaan terlambat atau kurang memfasilitasi untuk belajar, kita harus lihat, gampang banget sekarang, online. Iya. YouTube. Kalau dulu kita kudu sekolah, kudu duduk di kursinya. Sekarang mah di kursi kita sendiri, kita tinggal googling, nonton YouTube. Aduh. Sama halnya nih Screen Donors, kayak kita mau cari handphone terbaik, kita kan pasti lihat spesifikasinya ya, Yes. Bagus nggak kameranya, video baterainya bagus nggak? Iya. Kayaknya sama aja ya, manajemen juga akan lihat itu ya, karyawannya. Iya. Oke, itu beberapa tips and triknya Dazul ya. Iya. Nah, untuk title yang sepanjang itu tuh saya jadi malu. Banyak banget titlenya Dazul ini, alhamdulillah terpakai. Salah satunya saya kemarin waktu mau CGI. Ini nih biasanya Dazul bantuin tuh ya, kayak semacam tutorial gitu ya, Alhamdulillah ya, ya. Kasih ilmu ke orang lain gitu kan. Ya jadi pahala, amin. Pahala, amin. Nah, tips yang terakhir nih supaya tadi kan manajemen waktu penting gitu kan, ada niat, udah gitu terus mengupgrade diri sendiri gitu ya, jangan terpaku sama pekerjaan, kita punya background dimunculkan lagi. Nah kalau makanan kayaknya ngaruh nih Dazul tuh makan apa sih ya di Indonesia? Coba tipsnya. Makanya banyak yang jual tuh, kita makan rendang Padang ya. Kan saya udah hari Padang kan. Promosi jualan ya? Enggak ya? Apa sih biasanya nih kadang-kadang gini, what you eat is what you are. Iya. Ya nggak sih? Makanya jangan sering makan bala-bala ya, jangan gorengan ya. Jangan mie instan ya. Micin gitu ya, kayaknya membuat otak jadi mengecil. Apa tuh Kerupuk. Karena gini presiden kita udah almarhum ya, Presiden B.J. Habibie itu tuh seneng 3 makanan yang dia sukai. Pintar dong B.J. Habibie kan, jadi pengen tahu ya, untuk menghasilkan neuron-neuron di otak itu harus makan apa. Tahu nggak guys, Screen Donors almarhum B.J. Habibie, Presiden B.J. Habibie itu makannya sayur pertama, tentu saja sayur, sup ikan, ketiga susu. Ya nggak, bener nggak ada? Ada salah satu itu yang dikonsumsi ada lah ya Iya, saya tentulah sayuran ya, karena itu memang semua ada di situ ya, buat kesehatan juga. Tapi yang kalau kayak ikan sebenarnya, betul. Ikan itu makanya sejak dari bayi itu dedek bayinya itu kan harus makan ikan terus tuh. Iya bener dulu tuh sebenarnya waktu bukan bilang pintar sih diri sendiri. Cuma dulu penyakitan dikasihnya itu tuh Scott Emulsion. Tahu kan? Yang nggak enak gitu kan. Kalau sekarang udah ada rasa jeruknya ya. Dulu mah nggak enak. Dulu tuh kan nggak ada rasa jeruk bener-bener minyak ikan Ya alhamdulillah sih adalah sisa-sisanya Enggak lah, yang pintar banget nih ibu satu. Dia ngerendah aja. Pintar banget dia. Tapi benar Kori, saya di Padang kan, aslinya Padang ya. Itu tinggalnya di pinggir pantai memang. Pinggir pantai, jadi dapetin makanan dari laut itu mudah banget, gampang banget. Jadi sebelum orang-orang nelayan jual ke pasar itu pasti lewatin depan rumah. Terus mama udah nongkrong tuh depan. Ada apa tuh? Ikan ini, ikan itu, udang semacam, udah harganya murah banget. Murah banget, dan mungkin itu kali ya. Iya, yakin sih. Kayaknya iya, tapi benar sih beli semuanya jadi. Ini sombong ya. Kita kayak mempromosikan Ibu Susi ya. Ibu Susi ya, ikan. Bener. Jadi tadi itu ya, yang kita konsumsi juga sebenarnya kadang-kadang tanpa kita sadari Dazul ya,
pengaruh apa enggak sih? Ternyata pengaruh sih. Saya gitu. baru tahu itu. Setelah saya simpulkan ternyata itu. Habis ini saya telepon ibu, terima kasih ibu. Makasih ibu, udah kasih ikan Saya ikan yang banyak waktu itu. Padahal dulu karena hemat, murah. Tentu Iya. dah. Sekarang pun kan harga daging lebih mahal. Kita kayak ibu-ibu pasar. Kita. Mohon maaf. Ya, gitulah ya. Iya, Askrindones. Jadi seru banget nih sama Dazul. So, next time kita udah selesai? Udah selesai. Ya. Takut kelamaan Iya, nih, benar, Dazul kan masih kerja lagi. Siap, ya benar, kan? benar. So, next time kita ketemu lagi, bahas yang lain lagi, Dazul. Makasih banyak. Terakhir kan programnya Dazul tuh belum kita bahas nih. Yang kemarin dapat juara tuh lomba AFLA, inovasi. lomba inovasi. Iya. Itu juga berhubungan dengan kompeten. Benar nggak sih? Sama kompetensi. Iya. Jadi next time kita akan bahas itu, Da. Iya. Itu akan program berkelanjutan kan, Da ya? Kita temanya operational excellence ya, OPEX. Konsepnya masih yang di Direktorat Teknik. Oke. Perbaikan-perbaikan apa saja yang bisa diusulkan di Direktorat itu kan Teknik. kemarin cabang juga ikutan kan? Cabang sih ikutan. Maksudnya Direktorat Teknik yang di kantor pusat dan kantor cabang ada director claim. Nah, mungkin rencananya akan kita buat berkelanjutan, mungkin sekali 2 bulan atau seperti apa, tergantung sponsornya. Tapi udah dapat sponsor, alhamdulillah. Sekper mau menjadi sponsor. Kalau kemarin Direktur Teknik sponsornya. Nanti kita akan buka secara lebih nasional karena biasanya kalau kita mau evaluasi Direktorat Teknik itu biasanya yang lebih bisa ngelihat tuh dari luar sebenarnya. Jadi kalau orang di dalam Direktorat Teknik sendiri pasti cuman areanya lebih sempit. Berarti nanti penilainya tuh bisa kita dari luar aja gitu. Boleh. Jadi kalau idenya udah banyak, kemarin tuh sangat sedikit ya teman-teman, jadi kalau ada lomba-lomba inovasi itu saya pikir nggak terlalu susah ya. Besok kita mungkin nggak mungkin kayak tulis lagi, cuman presentasikan saja di dalam video, nanti dikirimkan videonya, nanti kita akan lihat dari videonya, mungkin akan lebih mudah ya. Jadi gitu. Nanti kalau misalnya terpilih baru kemudian digarap lebih detailnya gitu lagi. Ya. Yes, benar. Oke, Dazul, aduh enak banget nih ngobrol sama Dazul, dapat ilmu tentunya teman-teman ya, Askrindones. Jadi intinya jangan stop meningkatkan kompetensi kita supaya manfaatnya banyak ya, Da. Pastinya ke karir. Yang kedua, mungkin calon-calon istri dan suami kita di luar sana juga rasanya pengen ya punya pasangan yang pintar ya. Iya benar. Oke, Askrindones, jangan lupa subscribe ya, di YouTube ada Arina Sution Podcast Kabari. Kemudian di Spotify, biasanya kan teman-teman pasti sering dengar Spotify ya karena banyak musik di situ. Juga ada Podcast Kabari, jadi tolong di subscribe. Nanti Dazul juga kita tampilkan Instagramnya, di follow juga follow ya. aja ya, nggak apa-apa. Oke, jadi Dazul thank you banget udah hadir. Makasih Hari, Masya Allah, senang sekali. Ya, iya, kapan lagi diundang? Nanti kalau yang kedua, Dazul diundangnya pakai duit. Iya, enggak. Kalau untuk Askrindo nggak pakai duit. Oh enggak ya, alhamdulillah. Oke, thank you. Salam akhlak dong kita ya. Salam akhlak Salam akhlak gini ya. Salam akhlak. Oke, salam akhlak. Oke, see you Askrindones. Thank you. Ketemu lagi ya. Terima kasih. Thank you Dazul. Udah.